Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang em, apa yang nanti terbaca sajalah ya. Wow, ada seseorang yang frustasi nih di dalam hubungan ini ya. Kalau aku lihat di sini sampai-sampai dia menyabotase dirinya sendiri agar bisa jadi agar dia tidak menyakiti diri dia sendiri, agar dia tidak menyakiti kamu, ya. Tapi ada rasa jealous, ada cemburu, dan ada rasa takut juga. Nah, itu semua karena dia kurang percaya diri ya. Ada masalah yang terjadi sehingga dia kayak takut dan cemburu. Gimana itu ya? Mungkin ada ketidakmampuan dari dia untuk membuat hubungan ini bisa berjalan sesuai keinginan dia. Terus itu akhirnya dia frustasi di sini dalam hubungan. Akhirnya mau nggak mau dia harus menarik diri dari kamu. Tapi karena di sini juga ada rasa takut dan ada rasa ego dan juga ada rasa kecemburuan. Kalau cinta, si dia ini cinta banget, bahkan cinta tanpa syarat ya. Gairah banget, aku lihat sayang banget sama kamu. Ada ketertarikan yang kuat di sini kalau aku lihat ya. Sangat kuat aku lihat di sini. Paradise tuh, bahagia banget dia sama kamu. Aku lihat di sini. Kamu adalah sumber kebahagiaannya. Kamu yang mampu memberikan dia kebahagiaan lain dalam hidupnya. Jadi apa ya? Ya gampangnya deh ya, kamu sumber kebahagiaan bagi dia gitu ya. Ada twin flames di sini. Oh, ini lagi juga ada energi penyeimbangan di antara kamu dan dia. Mungkin bisa jadi ada perbedaan ya di antara kalian sehingga dia ingin adanya suatu kestabilan dan kesetaraan di antara kalian. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan juga aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menyembuhkan rasa sakit hati dia. Dia ingin melepaskan dulu melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik ya, yang ketergantungan ya, yang pokoknya di sini hubungan yang nggak baik gitu ya. Dia melepaskannya, baik itu hubungan dia dengan kamu, hubungan dia dengan masa lalunya, hubungan dia dengan teman-temannya atau keluarganya ya. Intinya di sini intinya di sini nggak bisa ini ya, sehingga di sini kayak dia belum bisa fokus untuk hubungan kalian gitu ya. Masih ada yang harus dia selesaikan dulu dengan hubungan-hubungan toksik yang ada di hidup dia. Termasuk kalau misalkan kamu dengan dia lagi ada situasi yang toksik, nah itu ingin dia lepaskan dulu gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ya, walaupun saat ini dia itu menarik diri dari kamu atau walaupun dia saat ini tuh menyabotase diri dia ya gitu, sedang menghindari kamu, di sini dia tetap mencintai kamu, bahkan selalu kepikiran kamu terus. Ada kaset di sini ya. Kamu itu bukan sosok seseorang yang mudah untuk dia lupakan. Kamu itu masih selalu tertanam di pikiran dia, tentang memori ya yang pernah kalian buat selama ini, atau tentang fisiknya kamu, sikapnya kamu, tindakan kamu yang pernah kamu berikan ke dia gitu ya. Kayak apa sih, live action gitu loh. Live action apa sih ya, ya pokoknya tindakan yang pernah kamu lakukan ke dia itu selalu terngiang-ngiang terus gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya,
Walaupun saat ini kalian sudah berpisah, walaupun saat ini kalian tidak ada pertemuan ya, dia selalu kepikiran kamu terus ya. Jadi kamu itu nggak bisa lepas dari pikiran dia. Oke, ada Ten of Sword tegak. Oh, nampaknya ini ya, dulu ada yang pernah berkhianat, ada yang dulu pernah berbohong, ada yang dulu pernah berselingkuh. Bisa jadi dia ini yang berselingkuh ya, anggaplah oke, misalkan dialah yang berselingkuh ya. Dia yang berselingkuh, dia yang berkhianat ya. Dan aku lihat justru malah dia di sini yang membuat situasi seperti mendrama gitu ya. Seolah-olah dia korbannya, seolah-olah dia yang tersakiti seperti itu kalau aku lihat ya. Sehingga ketika dia datang lagi itu kayak banyak sekali kayak memelas agar gimana ya? Ya, memelas agar kamu agar agar kamu memperhatikan dia lagi, agar dia mendapatkan hatimu lagi seperti itu ya, agar dia mendapatkan dirimu lagi seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi intinya ini ada pengkhianatan yang dulu pernah dia lakukan ke kamu dan dia kayak ingin, tapi gini, walaupun dia berkhianat, dia ingin tetap kamu memperhatikan dia, kamu tetap bersama dia. Itu dia nggak mau kehilangan kamu. Bahkan aku lihat di sini ketika dia sadar ya, ketika dia tahu bahwa em, ya mungkin kamu setia ya, kamu kamu masih menerima dia lagi ketika dia sudah pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu, kamu selalu menerima dia lagi. Aku rasa dia ini sempat ya memikirkan akan masa depan dia bersama kamu. Dia kayak sudah merencanakan atau ada keinginan untuk membuatmu, jadi gitu ya, sempat dia kayak merencanakan atau membuat hubungan ini tuh ada langkahnya ke depannya mau kayak mana kayak gitu ya. Bahkan sebenarnya ya dia ini ingin sekali memiliki komunikasi yang intens dengan kamu. Jadi kalau aku rasa ini energinya sering sekali on off ya. Datang dan pergi sesuka hati dia. Karena ini three of wands-nya ada di kartu kedua. Berarti ada situasi di mana ketika dia sudah melakukan kesalahan, selang berapa lama nanti datang, nah dia kayak berlagak seperti korban seperti itu ya, dan sudah mulai nih kayak merencanakan atau sudah ngomong nih sama kamu, oh ya aku maunya begini, yuk kita berdua, yuk aku dengan kamu kita begini, di masa depan kita begini-begini seperti itu ya. Jadi kayak untuk meyakinkan kamu gitu ya, agar kamu itu tetap bersama dia. Nah, oke. Kemudian justru malah dia lagi yang berulah kalau aku lihat. Jadi nggak cuma ini ya, nggak cuma perselingkuhan yang dia lakukan, nggak cuma hanya kebohongan-kebohongan, tapi nampaknya juga di sini dia ini seseorang yang kalau aku lihat dulu suka bermalas-malasan ya, bahkan mungkin pernah berjudi, ya intinya nggak giat kerja gitu ya. Bahkan nih aku lihat juga ya, dia mengulang situasi yang sama. Dia membohongi kamu lagi, dia tidak setia lagi, dia selingkuh lagi, seperti itu ya. Dia ya bermain bermain hati lagi. Banyaklah taktik yang dia permainkan di hubungan kalian. Terus itu aku lihat juga di sini eh gimana ya? Dia ini memandang seseorang pasangan itu mungkin dulu eh, apa ya, dia dia tertarik dengan pasangan itu yang mungkin memiliki kekayaan, status kekayaan yang oke, status sosial yang oke ya. Intinya di sini kayak apa sih, bisa dibilang kayak matre gitu ya, kayak matre gitu. Eh, Intinya kayak pengen dipandang karena mungkin bisa jadi memang dia orang yang oke gitu ya secara keuangan, mungkin dulu seperti itu. Sehingga dia juga pengen punya pasangan itu yang oke juga gitu. Atau mungkin dia orang yang biasa-biasa aja tapi dia ingin derajat em, derajat derajat hidup dia itu
meningkat gitu karena dia punya sosok kamu atau pasangan yang lainnya itu yang secara kekayaan itu wah gitu ya, dan status sosialnya itu juga bagus gitu. Dia pengen dipandang juga gitu ya. Terus itu juga aku kalau lihat di sini ya, eh dia ini gampang sekali untuk mengingkari komitmen yang pernah dia buat. Gampang banget ya. Dan aku lihat juga dia ini sangat terobsesi dengan harta dan uang. Aku lihat di sini ya. Dulu itu dia banget banget ya, em, hanya memandang seseorang atau hanya memandang pasangan itu lewat harta kekayaan ataupun status sosial. Terus itu juga aku lihat memang orangnya gila harta, gila uang seperti itu. Oke, okay. Kemudian ada desain. Setelah kamu mungkin berulang kali ya dikhianatin terus, diselingkuhin terus, apalagi di sini hubungannya cuman on off doang ya. Dia ngomongnya pengen A, pengen B, pengen C sampai di kedepan harinya ya, di masa depan seperti ini, seperti itu, seperti ono, banyak lah yang dia inginkan tapi ternyata tidak ada yang terrealisasi. Nah, akhirnya mungkin di sini kamu akan tersadar gitu ya bahwa wah, ini orang cuman omong kosong gitu ya, ini hanya bullshit gitu ya, sehingga mungkin kamu sudah muak, sudah sakit hati banget, sudah aduh udah nggak kuat ya, udah nggak bisa lagi memberikan dia kesempatan, akhirnya kamu memilih untuk pergi. Kemudian keluarlah desan ini. Ini pertanda bahwa ketika kamu mengambil keputusan dengan tegas, setiap kamu mengambil keputusan yang tegas ya, baik itu di sela-sela jeda kalian atau mungkin saat ini, sampai saat ini kamu memilih untuk let it go dari dia, memilih untuk pergi dari dia, em, dia ini merasa seperti kehilangan, ya, dia merasa kehilangan sosok yang terpenting dalam hidup dia. Dia merasa apa ya? Hubungan kalian itu gagal. Ya ya, aku juga tahu kamu pun merasa gitu. Ini hubungan memang sudah gagal, sudah tidak bisa diharapkan lagi seperti itu ya. Kamu sudah merasakan itu juga. Karena banyaknya kegagalan dan apa namanya banyaknya rencana-rencana yang tertunda atau ditunda gitu ya. Terus itu juga si dia ini selalu berjuang untuk membayangkan masa depan dia bersama kamu, tapi tidak ada yang terrealisasi gitu ya. Dan memang kalau desainnya reverse itu menandakan bahwa adanya persaingan, indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kayak gitu ya. Yaitu persaingannya ketika dia bersama kamu, dia menghadirkan pihak lain. Nah, sehingga kamu kayak seolah-olah bersaing untuk mendapatkan dia. Gimana kamu nggak muak seperti itu kan? Nah, terus itu juga dia dia mencari pasangan itu yang secara materi oke gitu ya, agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari pasangannya. Nah, itu gimana kamu nggak muak seperti itu ya. Jadi makanya aku lihat di sini kamu memilih untuk tegas pergi dari dia. Seperti itulah yang kamu rasakan. Nah, padahal di sini kamu berharap dia itu lebih apa ya? Lebih melepaskan ego dia gitu ya, lebih menjadi diri dia sendiri. Itu mungkin akan lebih baik gitu ya. Kamu merasa mungkin itu akan lebih baik. Hubungan kalian bisa bisa damai, bisa sejahtera, bisa langgeng dalam jangka waktu panjang. Karena kalau aku lihat di sini dia terlalu sombong, terlalu apa ya? Ya itu tadi pilih-pilih pasangan sesuai dengan ya status kekayaan pasangan seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini ya, si dia ini sedang mencoba untuk mengatur kebutuhan dia dan mempertimbangkan konsekuensi atas tindakan dia, baik ini selama ini ataupun nanti yang akan dia ambil langkah yang akan dia ambil. Sehingga di sini dia mempertimbangkan kira-kira ketika dia datang lagi ke kamu atau ketika dia mengambil suatu tindakan ke kamu, apakah kamu akan merasa tersakiti? Apakah kamu akan apakah tindakan dia akan menyakiti kamu seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar lagi hati-hati banget dalam mengambil keputusan atau tindakan terhadap hubungan kalian. Seperti itu kalau aku lihat ya. Karena memang sejujurnya Queen of Wands ini dia ini memang orang yang sangat percaya diri. Cuman dari kepercayaan diri dia inilah yang bisa 11-12 jadinya ego.
gitu ya, keegoisan. Jadi kepercayaan diri bisa 11-12 dengan ego. Nah, itulah yang perlu dia perhatikan saat ini gitu ya. Karena aku lihat ada kesadaran diri dari si dia setelah hubungan dia bersama kamu tidak berhasil atau hubungan dia dengan kamu itu kayak apa ya? Ya, eh, dia lihat sudah mulai di ambang kehancuran kayak gitu ya. Nah, dia tersadarkan, kemudian akhirnya sekarang kalau dalam bertindak itu harus hati-hati banget gitu ya. Oke, kemudian Five of Swords. Huh. Dan aku rasa di sini mungkin kamu masih ada kadang suka agak ragu-ragu gitu ya untuk pergi dari dia atau tidak. Nih, Five of Swords ya. Walaupun nanti dia ingin berbaikan lagi dengan kamu, walaupun nanti dia akan datang lagi dengan kamu, tidak ada yang bisa memastikan dia akan konsisten berubah atau tidak. Kenapa? Karena di sini masih ada Five of Swords ya. Masih ada kemungkinan komunikasi masih buruk ya, masih jarang ada komunikasi, komunikasi nggak intens gitu ya, komunikasinya pokoknya intinya buruk. Kemudian masih ada potensi akan adanya ketidaksepakatan di antara kalian, konflik yang cukup besar. Kemudian juga bahkan mungkin di sini juga ada perselingkuhan, kecurangan-kecurangan yang akan dia lakukan. Ini masih berpotensi ya. Jadi aku tidak bisa menjamin ketika dia datang kamu lihat dia udah misalkan sudah berubah nih ya di sini ya, dia berubah tapi tidak ada yang menutup kemungkinan potensi untuk melakukan kecurangan lagi terhadap kamu itu akan hilang, benar-benar hilang. Tidak ya, aku tidak bilang itu akan hilang gitu ya. Karena ini Five of Swords-nya itu keluarnya di kartu ke-6. Ya, jadi masih ada potensi dia bisa mengulangi situasi yang sama. Ya, perselingkuhan, kemudian pengkhianatan, kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan, ya. Terus itu ya masih gila harta, yang kayak gitu, ya. Komunikasi juga jelek, apalagi dalam hubungan ya. Yang terpenting dalam hubungan paling dasarnya itu adalah komunikasi kan. Sedangkan ini aja Five of Swords gitu. Komunikasi itu aduh sulit gitu ya. Komunikasi itu adalah jembatan antara kamu dengan dia, tapi ternyata komunikasi aja buruk. Gimana dong? Gitu ya. Mudah-mudahan kamu paham ya. Oke, bagaimana sih perasaan dia terhadap kamu sesungguhnya? Tapi kalau aku rasa di sini dibilang cinta, iya dia cinta sama kamu. Bahkan kamu itu sosok yang membuat dia sangat berkesan gitu loh. Ya. Ini bukan karenamu, aku lari dari cintanya. Oke. Gini, mungkin ketika kamu tahu dia sering bolak-balik selingkuh ya, tahu-tahu dia datang lagi ke kamu takut bahwa kamu menjadi pemicu apa namanya perselingkuhan atau kamu pemicu keretakan atau perpisahan dari selingkuhan dia bersama kamu yang kemarin. Sehingga kamu mungkin apa ya kayak semacam menuduh atau ya sebenarnya sih meminta kejelasan aja ya. Ngapain kamu datang? Jangan sampai di sini kamu membuat aku yang jadi pihak ketiga. Cukup kamu yang menghadirkan pihak ketiga di hubungan kita, tapi jangan sampai kamu membuat aku menjadi pihak ketiga. Mungkin itu yang kamu ingin perjelas ke dia gitu ya. Nah, di sini dia ingin jelaskan bahwa setiap dia datang ke kamu berarti dia single. Ya, jadi kayak waduh kok kamu kayak apa ya? Pelabuhan, bukan pelabuhan terakhir tapi kayak eh, persinggahan ya, tempat persinggahan gitu ya. Jadi ketika dia patah hati datang lagi ke kamu, ketika dia nyantol ke yang lain kamu ditinggalkan begitu saja. Kayak gitu ya. Tolong fokus pada penyembuhan. Keyakinan yang salah seperti keyakinan yang mengatakan aku tidak mencintaimu. Oke, dia tahu ya bahwa kan kamu itu sakit hati karena ya bisa jadi salah satunya karena kamu sering dia hianatin, kamu sering dia selingkuhin, kamu sering dia bohongin. Nah, dia sadar itu. Oke, dia tidak bisa apa ya membuat kamu atau memaksa kamu untuk percaya banget sama dia atau memaksa kamu untuk harus sekarang-sekarang juga percaya dengan
omongan dia atau perilaku dia yang dia bilang bahwa dia udah nggak ada yang lain, atau ya dia cinta cuman sama kamu gitu. Mungkin di sini dia tidak bisa memaksakan itu terhadap kamu, atau tidak bisa meyakinkan kamu, jika kamu memang masih mendenial, jika kamu memang masih uh, apa menolak gitu ya untuk percaya dengan dia. Karena gini, mau gimana pun usahanya dia, kalau misalkan kamu memang selalu mendenial niat dia, mendenial perkataan dia, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau aku lihat di sini, bukan dia tidak berjuang, tapi ya aku paham sih ya maksud dia. Mungkin kamu juga terlampau tersakiti ya, sehingga dia juga ada rasa bersalah gitu loh. Ya, jadi dia tidak bisa, udah dia memaksa kamu untuk sakit hati, masa dia juga harus memaksa kamu untuk selalu percaya dengan omongan yang dari orang yang menyakiti kamu gitu ya. Jadi kayak ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan gitu loh. Sehingga mungkin kamu berpikir, ya coba dong untuk bujuk aku sampai aku bisa percaya sama kamu. Enggak gitu, perasaan orang beda-beda ya, perasaan orang beda-beda. Nah, bisa jadi juga pemikiran dia gini, saking egonya, kenapa dia tidak bisa memaksa kamu untuk percaya bahwa dia mencintai kamu adalah, mungkin dia ini orang yang nggak mau ambil ribet. Kalau misalkan kamu nggak percaya, ya sudah gitu. Kalau gitu, aku akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan tentang dia gitu. Bisa jadi, ya udah kalau misalkan kamu berpikir bahwa aku tukang selingkuh, ya udah sekalian aja aku buat aku tukang selingkuh kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ego dia ini sangat besar, mungkin pemikiran dia seperti itu. Jadi dia tidak ada rasa bersalah. Gitu loh. Ya, ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Tapi kalau aku rasa, kalau misalkan situasinya selalu berulang, bisa jadi ya option kedua itu tadi, ketika kamu selalu menjudge dia selingkuh, 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 maka dia kayak, waduh, kamu kok ngejudge aku seperti itu? Kamu sudah melebeli aku seperti itu. Ya udah, karena mungkin ini kesalahan, ya kesalahan. Mungkin di awal kesalahan karena kamu sudah menjudge dia seperti itu, kamu sudah berpikiran dia dia yang seperti itu, ya udah sekalian aja dibuat benar-benar dia player kayak gitu ya. Oke, aku menjauh untuk melindungimu dari diriku. Ya, dia tahu kan, dia adalah pemicu rasa sakit hatimu. Dia adalah sosok seseorang yang memberikan kamu luka yang sangat dalam. Sehingga di sini ya udah, kalau misalkan kamu benar-benar ketika ada di sisi dia kamu justru merasa tersakiti, ya udah dia akan menghindari kamu dulu gitu ya. Dia nggak mau terus-terusan menambah rasa sakit hatimu atau penderitaan dirimu. Terus dia sampai di sini heran ya, dia kan udah sering bolak-balik nyakitin kamu ya. Terus dia juga bukan sosok seorang yang sempurna, yang baik gitu ya. Tapi kok bisa sih kamu masih tetap mencintai dia? Jadi mungkin di sini ada tingkah laku kamu, sikap kamu yang menunjukkan bahwa kamu baik gitu ya, bahwa kamu cinta gitu ya. Mungkin itu tadi, ketika dia selalu melakukan kesalahan, melakukan perselingkuhan, melakukan apa penipuan, pembohongan gitu ya, kamu selalu menerima dia lagi, kamu selalu memberikan kasih sayangmu, selalu tulus sama dia. Kok bisa sih ya? Itu juga mungkin yang membuat dia selalu datang lagi ke kamu, datang lagi ke kamu, dan terus menyakiti kamu dan menyakiti kamu. Karena dia lihat kamu itu orang yang selalu akan welcome dalam keadaan apapun yang terjadi di diri dia, di kehidupan dia, gitu ya. Walaupun di sini kamu dia sering selingkuh, kamu selalu menerima dia lagi. Nah, itulah yang membuat dia merasa enak sama kamu. Gitu ya. Enaknya kenapa ya, ketika dia lagi patah hati, ada kamu yang bisa mengobati. Nanti kalau udah nggak sakit hati lagi, dicari yang lain gitu. Karena dia menganggap kamu remeh, karena itu tadi, mungkin kamu terlalu cinta sama dia, karena kamu orang yang baik hati, karena kamu orang yang tulus. Dalam situasi apapun dia menyakiti kamu akan selalu menerima dia lagi. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Ya, saya sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, ada situasi di mana mungkin ketika kamu dulu
sebegitu baiknya, sebegitu tulusnya selalu menerima dia dikala dia selalu menyakiti kamu, tiba-tiba kamu berubah, tiba-tiba kamu memilih untuk pergi. Nah, di sini dia bingung harus bagaimana dia untuk bisa membujuk kamu atau bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, mendapatkan sosok seseorang yang seperti kamu yang seperti dulu itu loh. Ya, yang waktu itu ketika dia mengkhianati kamu, ketika dia balik lagi, kamu selalu welcome lagi, menerima dia lagi. Nah, itu yang ingin dia miliki lagi, sosok kamu yang seperti dulu selalu welcome sama dia gitu ya. Nah, dia bingung harus gimana karena dulu tanpa dia harus effort ya atau melakukan banyak hal kamu selalu menerima dia, tapi saat ini ketika dia lihat kamu sudah memilih untuk pergi, dia bingung harus berbuat apa, kayak gitu ya. Kamu tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Ya, ketika saat ini kamu diam, ya, atau mungkin selama ini kamu diam ketika dia melakukan perselingkuhan, ketika dia melakukan pembohongan, kayak gitu ya. Uh, Dia justru malah takut ketika kamu diam atau tidak bereaksi apapun. Kenapa? Karena dalam diamnya kamu itu, dia tidak bisa menebak keputusan atau tindakan apa yang akan kamu lakukan secara dadakan, secara tiba-tiba gitu loh. Ya, dan inilah yang dia takutkan. Kamu akan mengambil keputusan untuk pergi tiba-tiba dari dia atau ya apa? Kamu akan melakukan tindakan yang ekstrem yang tidak bisa dia duga, tidak bisa dia antisipasi gitu loh. Itu lebih dia takutkan gitu ya. Kamu akan mengambil suatu tindakan yang tidak bisa dia antisipasi dengan kehilangan kamu gitu loh ya. Misalkan ya kamu tiba-tiba pergi tapi dia baru baru aja patah hati dari orang lain dan dia belum ada cadangan yang lain, bisa jadi seperti itu gitu ya. Dia takut ketika kamu justru malah tidak berperilaku atau bertindak sesuatu. Ketika kamu diam, dia justru lebih takut. Ya, oke, aku rasa cukup ya untuk alfabetnya. M, I, L, R, C, L, F, N, D, V, U, O, A, Q, Y, K, J, H, W. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.